Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ucap syukur pada Tuhan Yesus. Dan langsung berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya Rabbi Tuhan Yesus, kami terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini ya Tuhan, yang kembali beribadah ya Tuhan Yesus Tuhan, terkhusus untuk anak sekolah minggu ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau pelihara mereka ya Tuhan Yesus Tuhan, Engkau menjagai mereka ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mereka aman dalam perlindungan tangan-Mu ya Tuhan. Mereka sehat, kuat ya Tuhan Yesus Tuhan. Bahkan bukan hanya jasmani mereka Tuhan, tapi roh mereka Tuhan kuat di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mereka alami segala kebaikan hati-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Engkau membawa mereka boleh hadir ya Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan anak sekolah minggu yang tidak dapat hadir hari ini ya Tuhan, mungkin ada di rumah. Tuhan Kau memberkati mereka semuanya juga ya Tuhan. Biar minggu depan Tuhan mereka boleh hadir bersama-sama beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sejak mereka masih kecil, mereka masih dini ya Tuhan Yesus, mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, masa depan mereka penuh dengan harapan ya Tuhan Yesus Tuhan. Masa depan mereka penuh dengan harapan ya Tuhan. Engkau yang berjanji ya Tuhan, Engkau yang menepatinya ya Tuhan Yesus Tuhan. Bukan karena buat gagah para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan, tapi karena Engkau yang telah berjanji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak ya Tuhan Yesus, berkati para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Tiga-tiga langit terbuka saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Diberikan kekuatan, diberikan kemampuan ya Tuhan untuk mendidik, menyekolahkan anak-anak ya Tuhan Yesus, untuk menjadi contoh teladan buat setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan, Kau menolong Tuhan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan hati mereka ya Tuhan, mengajar anak-anak ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau berkati pekerjaan pelayanan mereka semua ya Tuhan. Guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, ada dalam perlindungan tangan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan mereka sebentar akan beribadah ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga para orang tua juga beribadah ya Tuhan, jemaat dewasa beribadah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini ya Tuhan Yesus, nama-Mu ditinggikan dari tempat ini ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan di tempat ini ya Tuhan, dan berkat-berkat-Mu tercurah atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kembali dalam kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Saat ini kita sudah ada di hadirat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat hari ini, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya hidup kita memuji nama Tuhan. Penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan kasih Tuhan bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, kita akan bersepakat untuk berdoa bersama-sama, menaikkan doa syafaat kita pagi hari ini. Kita akan sepakat bersama-sama. Satukan roh kami ya Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini. Jika lebih mampan dapat beribadah bersama-sama karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih dan setia-Mu kepada kami Tuhan. Kami hanya mengucap syukur untuk anugerah yang besar bagi kami Bapa. Saat ini kami sepakat, kami mau berdoa bersama-sama. Kami mengangkat Tuhan ibadah-ibadah yang dilakukan pada pagi hari ini, siang hari, bahkan malam hari. Tuhan Yesus, Engkau yang akan melawat umat-Mu Tuhan, yang mengadakan ibadah dimanapun berada di seluruh bumi ini Tuhan. Tuhan, Engkau lawat,
Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu nyata di dalam setiap ibadah yang dilakukan. Hadirat-Mu nyata Tuhan dan melawat umat-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami sepakat, kami mau berdoa Tuhan buat tudung-tudung rohani kami. Kami berdoa buat Bapak Niko, kami berdoa buat Pak William Kautu, kami berdoa buat Pak Wimbi. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan mereka tanggung jawab untuk menggembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang akan memperlengkapi mereka Tuhan. Perlengkapi anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus, Bapa. Engkau juga akan memberikan mereka hati yang penuh dengan kasih Bapa untuk dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kau berkati keluarga besar Pak Niko, Kau berkati keluarga besar Pak William Kautu, Kau berkati Pak Gemwimbi, Purina dan Onatnat dan keluarga besarnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati segala apapun yang dikerjakan tangannya, Engkau berhasil. Pelayanannya dimanapun berada Tuhan Engkau sertai. Engkau memberikan Tuhan pengurapan khusus kepada hamba-Mu. Oh Tuhan Yesus, Engkau menyertai pelayanan Pak Wimbi dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih kesehatan Engkau berikan kepada hamba-Mu beserta keluarga. Berikan kekuatan, berikan semua Tuhan yang Tuhan Engkau percayakan kepada hamba-Mu Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pagi hari ini juga Tuhan. Kami berdoa buat DKI Jakarta Tuhan, Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan, biar Engkau lawan Tuhan. Engkau lawan DKI Jakarta, Engkau lawan para pemimpinnya, Engkau lawan setiap kota-kota pendukungnya Tuhan. Engkau lawan setiap apapun yang dikerjakan Tuhan oleh pemimpin-pemimpin kota Jakarta untuk membawa Jakarta kepada hal yang lebih baik lagi Tuhan. Engkau berkati, jauhkan dari segala anarkis, jauhkan segala kejahatan, segala hal yang membuat kekacauan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percayakan kota Jakarta ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami sepakat, kami berdoa buat negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Kami berdoa dari pemimpin yang tertinggi Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami berdoa buat jajaran pemerintahan TNI Polri Tuhan. Kami berdoa dari pemerintahan dari yang tertinggi sampai ke RT RW Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan roh takut akan Tuhan, supaya Tuhan pemerintah ini memerintah karena kasih Tuhan, karena roh takut akan Tuhan, membawa masyarakat kepada hal yang lebih baik Tuhan, membangun Indonesia Tuhan, menjadikan Indonesia bangsa yang maju, bangsa yang penuh kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati Indonesia kami ini Tuhan, berkati dari Sabang sampai Merauke. Engkau lawat Indonesia Bapa, kemuliaan Tuhan nyata atas Indonesia. Kami berdoa dan kami perkatakan, damailah Indonesia, damailah Indonesia. Bahkan pemilihan nanti Tuhan, pemilihan tahun depan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Atas kedaulatan Tuhan, atas pelawatan Tuhan, pemimpin yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami berdoa buat Yerusalem, Israel. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan bukakan mata rohani anak-anak-Mu di Yerusalem, di Israel Tuhan, supaya mereka melihat Tuhan, juru selamat yang mereka nanti-nantikan adalah Yesus Kristus yang sudah datang untuk menyelamatkan. Berkati Israel Bapa, kami berdoa dan kami berkati Israel. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Israel akan mendapat suatu pencerahan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai juru selamat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini juga kami sepakat, kami berdoa untuk jemaat GBI Mampang. Dari jemaat yang terkecil sampai yang terbesar dan yang tertua Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau lawat, Engkau berkati. Yang sakit Tuhan biarlah Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan berikan mereka, oh Tuhan, pengertian secara khusus Bapak, untuk mengenal kasih Tuhan dan pengeringan mereka kan Tuhan, selalu setia mengiring Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau berkati GBI Mampang, sejemaat-jemaatnya Tuhan, Engkau lawat Bapa, Engkau memberkati Tuhan setiap rumah tangga dan setiap usaha, pekerjaan, apapun yang dikerjakan, biarlah Tuhan Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami jauh dari sempurna. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita beserta malaikat-malaikat di
surga akan memuji Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita masuk lebih lagi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan yang disembah dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang dipuji dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Yesus, kami puja.
mau memuji Engkau Tuhan lebih lagi. Kami undang hadirat Tuhan bersama kami. Lawat kami Tuhan. Tidak satu pun terlewatkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Yesus. Haleluya. Tak pernah kita ragu berjalan bersama Tuhan. Amin. Sampai saat ini kita bersama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus yang dahsyat. Haleluya.
ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia akan melepaskan kau dari jerat menangkap burung dan penyakit sampai yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Amin. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, memasuki tahun 2023, kita mendapatkan tuntunan dari ayat 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Dia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Mungkin kita dengan cepat mengaminkan ayat ini dengan berkata, ya, saya percaya selalu dibawa Tuhan di jalan kemenangannya. Tetapi apakah jalan kemenangan yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah kemenangan di sini diartikan sebagai berkat materi? Mari kita simak penjelasan dari ayat tersebut yang syarat dengan makna dan perenungan yang dalam tentang tujuan hidup orang Kristen dalam edisi Voice of Pentecost kali ini dengan tema Jalan Salib, Jalan Kemenangan. Istilah jalan kemenangan atau triumphal procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati.
sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang. Bukan hati kita. Pujian ini bersama-sama. Segala perkara dapat kita tanggung hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan. Pernah
kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Mulia nama sandaya nama mereka nama. Kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau Allah yang setia kepada kami ya Tuhan. Bahkan ketika kami tidak setia kepadamu Tuhan, Engkau tetap Allah yang setia dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Melewati setiap hujan ya Tuhan, kami boleh datang ke tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami sedang mendengar isi hati-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Urapi hamba yang akan sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau siap memberkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara. Oh, luar biasa ya. Saya ada di tengah-tengah para pemenang. Amin, saudara. Wah, belum nih ya. Para pemenang, amin. Bilang sama saya pemenang. Bilang sebelah kirinya, kanannya, saya pemenang. Bilang kamu pemenang. Ya. Jangan ragu-ragu saudara, kamu pemenang gitu saudara ya. Bilang kiri kanan lagi sekali, 1, 2, 3. Kamu pemenang, amin saudara. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang menang gitu saudara. Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa ada di tempat ini. Ya, kita boleh beribadah bersama-sama. Ya, nggak apa-apa. Kalau di Israel begitu saudara ya, lagi ibadah tuh ada anak kecil gitu ya. Mereka nggak apa-apa karena mereka tetap fokus kepada firman Tuhan. Ya, jadi saya sudah sampaikan firman Tuhan apa yang kemarin di MDPJ online Pak Niko sampaikan saudara ya. Saya nggak kupas banyak, nanti ya kita akan kasih apa namanya WA-nya ya mengenai kemarin MDPJ ya. Tapi Pak Niko kemarin sampaikan bahwa ada satu ayat terbanyak yang dibaca orang di tahun 2022 menurut aplikasi Alkitab. Jadi ada aplikasi Alkitab, dia tuh mencatat bahwa di tahun 2022 kemarin tuh ayat ini paling banyak dibaca. Nggak tahu deh kita baca juga apa enggak gitu saudara ya. Nah, ayatnya apa saudara? Dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 ya. Yuk kita buka Yesaya 41 ayat yang ke-10 ya. Kita baca sama-sama Yesaya 41 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Janganlah takut. Oh, belum ketemu saudara? Oh, nungguin ini ya saudara ya. Ya saudara. Besok-besok bawa Alkitab sendiri saudara, di HP kan bisa saudara bawa ya. Jadi nggak tunggu ini gitu ya. Lalu juga kecil banget gitu ya. Bisa gede ya? Gede ya. Oke, saya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut. Udah? Nah, oke. Jadi kecil banget ya. Saya bacakan aja deh ya. Yesaya 1 ayat ke-10 dikatakan begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, amin saudara. Jadi ayat ini paling banyak dibaca orang di tahun 2022 lewat aplikasi Alkitab saudara. Dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya, saudara. Jadi mungkin ada banyak orang yang takut gitu ya tahun 2022 ya wajar sih gitu saudara ya, karena masalah ekonomi waktu itu ada COVID gitu saudara ya, ada banyak orang yang takut sehingga firman Tuhan ini jadi rema dibaca banyak orang saudara ya. Nah, Tuhan katakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin saudara. Jadi kita nggak takut bukan karena kita punya harta banyak, punya kerjaan yang bagus, saudara. Enggak, kita nggak takut itu karena ada Allah yang menyertai kita. Amin, saudara. Ya, bukan karena kita punya kemewahan, saudara. Enggak, ya kita nggak takut tuh karena kita tahu Allah menyertai kita, saudara. Amin, saudara. Jadi kalau Allah menyertai kita, saudara, maka seharusnya sih nggak ada ketakutan gitu saudara ya, karena ketakutan itu kan musuhnya caranya iblis gitu saudara ya, untuk mencuri sukacita kita gitu saudara ya, mencuri damai sejahtera kita. Jadi dikasihkan ketakutan gitu ya. Oh ayo lo apa namanya udah umur lo belum nikah gitu ya. Oh ayo lo ntar apa namanya nggak punya kerjaan lo. Oh takut-takutin terus saudara ya. Oh sakit lo gitu ya, saudara ditakut-takutin gitu ya. Tapi Tuhan berkata saudara, ini Tuhan yang ngomong
bukannya pendeta, bukan nabi. Tuhan katakan di saudara, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ya, kepada bangsa Israel dan kepada kita juga. Jadi Tuhan sendiri yang ngomong, aku menyertai engkau, ya saudara. Ya, saudara, kalau saya ngomong kepada orang gitu saudara ya, jangan takut, Tuhan tuh beserta dengan kamu gitu ya. Masa gitu ya. Kita masih bisa ragu-ragu karena yang ngomong orang lain. Tapi ini Tuhan sendiri yang ngomong, aku menyertai engkau. Amin saudara. Ada sukacita saudara. Ya, jadi ini Tuhan sendiri yang ngomong bahwa aku menyertai engkau. Percaya nggak percaya, aku menyertai engkau. Ya saudara. Jadi Tuhan katakan dasar daripada kita nggak takut itu adalah bahwa kita mengerti bahwa ada Allah yang luar biasa itu menyertai kita. Ya. Apa yang membuat kadang-kadang kita takut saudara, khawatir dalam hidup ini karena kita nggak sadar bahwa ada Allah yang maha besar menyertai kita. Iya nggak saudara? Ya, saudara, kadang kita takut gitu, khawatir gitu ya, aduh ragu-ragu dalam hidup ini, kayaknya cemas gitu saudara. Ya, apalagi tuh, khawatir besar sekali saudara. Kenapa? Karena kita nggak ngerti bahwa ada Allah yang menyertai kita. Kenapa kita nggak ngerti saudara? Karena kita nggak lihat gitu saudara ya. Karena Allah itu kita nggak lihat dengan mata gitu saudara ya. Tetapi kita tahu kita punya iman. Amin saudara. Kita punya iman ya bahwa Allah beserta dengan kita. Amin saudara. Itu yang membuat kita nggak takut melangkah hari ini ya. Bukan karena tadi saya katakan bukan karena pekerjaan yang baik gitu ya, harta yang banyak gitu saudara, koneksi yang banyak, bukan, tapi karena kita ngerti bahwa ada Allah yang menyertai kita. Amin saudara. Ada Allah yang menyertai saya ya. Ada Allah yang menyertai saya. Jadi waktu ada masalah saudara langsung ingat gitu saudara ya, bahwa ada Tuhan yang beserta dengan saya. Amin saudara ya. Ada masalah nggak? Ada, pasti ada saudara, ya nggak? Pasti ada masalah gitu. Tapi kita juga harus ngerti bahwa ada Allah yang menyertai saya, saudara. Ya nggak saudara ya. Pokoknya firman Tuhan ini berkata bahwa ada Allah yang menyertai. Makanya firman Tuhan ini menjadi ayat terbanyak dibaca tahun 2022 ya saudara. Kemarin Pak Niko sampaikan ya. Jadi kita nggak takut karena ada Allah yang menyertai kita. Tuhan katakan begini saudara, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu ya. Jangan bimbang, jangan takut. Aku nih Allahmu kata Tuhan ya. Aku ini Tuhanmu gitu ya saudara ya. Jadi dia ini saudara, Tuhan baik ya. Kita pasti selalu mungkin lagi ketakutan, kita nggak beriman, kita kendor kepercayaan kita. Tapi Tuhan ngomong, jangan takut, jangan bimbang. Aku menyertai kamu, aku ini Allahmu loh ya saudara ya. Kalau manusia gitu saudara ya, mungkin kita punya orang yang kita jaga, kita lindungi, terus dia ketakutan, nggak percaya banget sih gitu kan. Suruh kayaknya kita kesel banget gitu saudara ya, nggak percaya banget gitu. Tapi Tuhan nggak gitu saudara. Tuhan baik. Amin saudara. Bilang sama saya, Tuhan baik. Amin saudara ya. Lalu dikatakan lagi, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ini ya saudara ya, ini luar biasa banget ya. Jadi Tuhan tuh abis-abisan all out gitu ya sama kita saudara. Benar nggak saudara? Ya, dia mati di kayu salib, dia sertai kita, dia tolong kita, dia dikatakan aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Ini janjinya Tuhan saudara ya. Waktu Pak Niko sampaikan ini saya langsung, bener ya. Ini kalau kita sampai nggak bangkit hari-hari ini saudara, itu udah istilahnya tuh udah nggak tahu lagi deh ya mau gimana gitu ya. Kita harus bangkit jadi pemenang saudara ya. Kenapa? Karena ini tadi, aku menyertai engkau, terus aku ini Allahmu, aku meneguhkan engkau, aku menolong engkau ya. Ini udah benar-benar luar biasa saudara ya. Saudara kalau dipikir kan gini, siapa sih gue ini gitu, siapa sih saya ini gitu ya. Kok ada satu pribadi yang mau tolong kita, yang mau kuatin saya, yang meneguhkan saya gitu ya. Siapa sih saya ini gitu. Ternyata kita adalah orang yang berharga. Amin saudara ya. Ternyata kita orang yang berharga di mata Tuhan saudara ya. Jadi dikatakan aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, membawa kemenangan ya saudara. Nggak cuma di nasihat nggak cuma di omong-omongin, tapi Tuhan juga memegang gitu saudara tangan kita ya. Kita nggak berasa sih gitu ya, tapi Tuhan beneran dia pegang tangan kita saudara. Kita nggak ngerasa
aduh kayaknya susah banget hidup ini ya sekarang ini, masa-masa ini kayaknya sulit gini-gini. Saudara, banyak saudara-saudara nggak ngerti Tuhan memegang engkau dengan tangan kanannya, saudara. Ya, jadi benar-benar bahwa kita itu berharga banget gitu ya. Saya baca ini, saya renungin, luar biasa banget. Ya, mungkin di mata orang kita nggak berharga, tapi di mata Tuhan dijagain, di apa itu saudara ya, disertai ya, saudara, dinasihati, diteguhkan, ditolong, dipegang dengan tangan kanannya Tuhan, saudara ya. Bukan tangan kanan yang sembarangan, tapi tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin, saudara. Ya, membawa apa, saudara? Kemenangan. Belum menang nih. Membawa apa? Kemenangan. Sekali lagi, membawa apa? Kemenangan. Amin, saudara. Ya, kalau saya bawa saudara gitu ya, belum tentu membawa kepada jalan-jalan kemenangannya Tuhan, saudara. Ya, belum tentu juga ditraktir juga gitu, saudara. Ya, pokoknya bawa aja gitu, saudara. Ya, tapi saudara, kalau Tuhan yang pegang kita, Dia memegang tangan kanan, aku memegang kau dengan tangan kananku ya, dengan tangan kanannya Tuhan yang membawa ke menangan, saudara. Ya, jadi saudara, benar-benar bahwa kita itu benar-benar berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Ya, sadar nggak saudara hal ini, saudara? Bahwa hari-hari ini kita ngerti bahwa kita itu menang bukan karena kita hebat, bukan karena kuat gerak kita, tapi karena tangan Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Kenapa, saudara, Tuhan bawa kita masuk dalam jalan kemenangan-kemenangannya? Karena kita berharga di mata Tuhan, saudara. Saudara, pulang dari tempat ini, saudara, apa bisa membusungkan dada? Yes, saya berharga di mata Tuhan. Saya pemenang. Amin, saudara. Tapi bukan karena kuat gagah saya, karena tangan Tuhan yang membawa kita kepada jalan-jalan kemenangan. Amin, saudara. Haleluya ya. Jadi kita kalau ini ngeresep tuh ya misalnya. Kita tuh benar-benar masuk, saudara. Wah, benar-benar bahwa hidup kita ini berharga banget. Ya. Tuhan tuh kok mau-maunya ya pegang tangan kita ya. Belum tentu orang lain mau megang kita gitu, saudara. Hitam banget gitu ya, saudara. Misalnya gitu, saudara. Misalnya gitu, saudara. Ya, mau megang, enggak gitu ya. Semprot-semprot dulu pakai apa namanya? Hand sanitizer gitu ya. Itu saudara ya. Tapi Tuhan mau pegang kita dan membawa kita kepada jalan kemenangan. Amin, saudara. Ya, nah masalahnya poinnya ada di kita gitu, saudara ya. Kita mau nggak dipegang Tuhan hari-hari ini? Ya, poinnya adalah kita mau nggak kita tuh berjalan bersama dengan Allah gitu, saudara. Ya, Tuhan udah mau pegang kita. Tapi kalau kita nggak mau dipegang Tuhan nggak paksa. Amin, saudara. Karena apa? Karena Tuhan kasih kita free will atau kehendak bebas, saudara. Ya, nggak mau Tuhan, saya mau jalan sendiri aja. Ya. Saya masih senang kok buat dosa ini, saya masih senang buat dosa itu, ya. Saya bisa kok, saya pinter kok, nggak usah, Tuhan nggak usah pegang saya, ya. Saudara, ya Tuhan nggak pegang, ya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan nggak mau paksakan kehendaknya gitu, saudara, ya. Ya. Kadang kalau ada pendoa yang berdoa, Tuhan paksakan kehendakmu, gitu ya. Waduh, saya gimana gitu, kalau udah Tuhan paksa, kacau, saudara ya. Ya, saudara ya, kalau Tuhan udah paksa tuh harus datang ke gereja. Tuh kalau dipaksa Tuhan, saudara ya, itu udah sakit lah, apa lagi, saudara ya. Saya harus datang ke gereja, saya puji Tuhan tuh. Ya, tapi Tuhan nggak paksa kita. Amin, saudara. Dia Allah yang baik ya. Jadi poinnya adalah di kita gitu, saudara. Kita mau nggak dipegang Tuhan hari-hari ini, ya, saudara. Waktu kita mau dipegang Tuhan, ada kalanya mungkin gak enak, ya kan? Enak kan ya? Tuhan, saya mau engkau pegang gitu ya. Pagi-pagi udah bangun Tuhan kan? Bangun. Waduh, masih jam segini Tuhan gitu ya. Berdoa, antar Tuhan ya. Udah gak mau tuh gitu, saudara. Ya, kita udah nolak tuh tangannya Tuhan, ya, saudara. Itu ada yang perlu dibantu, perlu ditolong gitu. Saya juga perlu dibantu. Saudara. Kita kadang nggak mau dipegang oleh Tuhan, sehingga kita nggak ngerasa kemenangan itu gitu, saudara. Nangkep, saudara ya. Kenapa? Karena kita nggak berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita percuma jadi orang Kristen, ini sama aja gitu ya.
Ya saudara, sama aja saya dulu Muslim, sekarang Kristen sama aja kayaknya. Ya gitu-gitu aja gitu ya. Kenapa saudara? Karena nggak mengalami yang namanya jalan-jalan kemenangan. Kenapa? Karena kita yang nggak mau dipegang tuh Tuhan. Amin saudara. Ya, tapi kalau kita Tuhan saya mau Tuhan pegang gitu ya, Tuhan akan bawa kita berjalan kemenangan. Kadang mungkin di tengah jalannya ada yang nggak enak saudara ya, tapi ujungnya adalah jalan ke kemenangan. Amin saudara. Ya, ini bukan jalan kemenangan di daerah Jakarta Barat saudara ya, tapi ini jalan yang kita menang gitu saudara ya. Saudara, jadi kadang ada nggak enaknya gitu saudara. Iya nggak saudara? Ya. Wah, harus ke gereja hujan-hujan gitu ya. Mendingan di rumah gitu. Di gereja kita dikuatkan oleh firman Tuhan, pujian penyembahan, ya berkat Allah turun saudara ya. Saudara, terus di rumah kita nggak dapat apa-apa gitu saudara misalnya ya. Jadi kita nggak mau ikutin jalannya Tuhan ya. Tadi kan Pastor Pentakosta juga katakan ada jalan-jalan jalan salib yang harus kita lalui gitu saudara ya. Nah, jalan salib itu harus kita lalui, jalani, karena ujungnya kemenangan. Amin saudara. Iya kan saudara? Ujungnya kemenangan gitu ya. Makan mesti dijaga, ini begini saudara ya, hidup harus satu ini. Ya, aduh, nggak enak nih. Tapi ujung-ujungnya kesehatan kan gitu saudara. Iya nggak? Saudara. Jadi ada jalan kemenangan yang harus yang akan kita capai, tapi harus lewat jalan salib saudara. Ya, harus jalan salib gitu ya. Ya, harus lewat jalan salib ya. Ada yang nggak enak juga, harus bangun pagi, harus berdoa, harus baca firman Tuhan. Kita mengerti akan apa sih rencana Tuhan hari ini ya. Kita pokoknya ganggu tidur aja sih gitu ya, masih masih musim hujan gitu kan hari-hari ini gitu saudara ya. Kayaknya, tapi saudara itu udah jalan salib. Itu mungkin belum jalan salib sih saudara ya, masih begitu doang ya, masih disuruh bangun pagi doang, susah, mesti disuruh Tuhan untuk puji-pujian penyembahan gitu ya, susah. Itu mungkin belum jalan salib sih gitu saudara ya, mungkin masih jalan kerikil lagi saudara ya. Tapi itu yang harus kita lakukan gitu saudara ya. Mungkin kita harus ngampuni nih orang yang melukai hati kita ya. Kita harus ampuni orang yang udah nuduh kita gitu saudara. Pokoknya yang jahat sama kita, mungkin itu jalan salib ya. Atau yang lain-lainnya lagi nih saudara. Ya saudara, masing-masing punya beda-beda ya. Tapi setiap waktu jalan itu ditempuh ya, kayaknya sih nggak enak, tapi ujungnya membawa kemenangan saudara. Amin saudara. Ujungnya bawa kemenangan. Ya, ujungnya bawa kemenangan. Ya, saudara. Jadi saya ingat waktu papa mama saya masih hidup saudara ya, kalau berantem tuh berantem saudara ya. Terus mama saya pergi gitu saudara ya, ke Salatiga gitu ya, maksudnya mau pulang gitu ya. Ntar papa saya kejar susul gitu ya. Itu nggak gampang tuh jalannya, tapi begitu ketemu gitu saudara, udah oke lagi gitu kan ya. Itu ada kemenangan tuh di situ sekarang ya. Kalau mereka berantem saudara, kita udah umpetin pisau, kita umpetin gunting gitu ya. Semoga bapak ibu di sini nggak ada yang begitu ya saudara. Kita anak-anaknya ngumpetin semuanya saudara ya, supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan saudara ya, saudara gitu. Jadi setelah mereka baik gitu ya, itu ada sukacita, ada kemenangan. Amin saudara. Nah saudara, mungkin hari ini kita alami jalan salib kita ya saudara ya. Saya nggak tahu masalah saudara apakah keuangan, ekonomi, kesehatan, damai sejahtera ya, rumah tangga, saya nggak tahu saudara ya. Tapi saudara izinkan Tuhan pegang engkau. Amin saudara ya. Waktu Tuhan, yes ini berat sih, tapi saya mau tetap ikut Tuhan ya. Bagaimana kita nggak ngelihat tangannya Tuhan gitu kan ya, tetap renungkan firman Tuhan ya, renungan firman Tuhan, tetap pujian penyembahan ya, kita pujian penyembahan kan. Kayak tadi tuh lagunya tuh lagunya yang Kak Jun tadi bawain, salah satunya coba deh. Tadi saya waktu nyanyi ini agak ini juga salah satu deh lagunya. Bukan satu lagi. Nah nih, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu.
Kau pegang hidupku. Saudara, waktu kita ada masalah gitu ya, kita tetap nyanyi, saudara. Ya, itu ada bener nggak sih Tuhan pegang hidup saya? Gitu. Ya, bener nggak sih? Ya. Terus ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Kok kalau Tuhan tuntun langkah saya, kok hidup saya begini sih? Hidup saya kok kayaknya susah gitu. Ya, saudara. Jangan dicekek. Oh enggak ya. Lucu ya suaranya. Ya, saudara, kembali lagi saudara. Jadi waktu ada masalah nyanyi ini, Tuhan kesetiaanmu kau pegang hidup, bener gak sih Tuhan pegang hidup saya? Ya saudara, terus aja gitu ya nyanyi saudara. Ini jalan yang gak enak nih gitu. Nyanyi lagu ini, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Bener gak sih ya Tuhan tuntun langkah saya? Kok kalau Tuhan tuntun kok kayak begini sih hidup ini gitu ya. Saudara, terus saudara ya nyanyikan ini jalan yang gak enak nih gitu saudara. Ya, tapi ujungnya ada kemenangan. Amin saudara. Ya, waktu ini dinyanyikan jadi iman. Ya, firman Tuhan katakan jadilah sesuai dengan imanmu. Amin saudara. Ya, tapi harus lewatin jalan salib dulu gitu saudara. Harus lewatin jalan ini dulu sampai kita masuk di dalam jalan kemenangan saudara. Ya, jadi saudara Yesus, kita mesti yakin dan percaya bahwa Tuhan udah bilang, aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, di sini dikatakan aku akan memegang engkau. Berarti udah belum tuh? Sudah. Akan kan belum saudara. Ya, Tuhan tuh mau pegang kita gitu saudara. Ya, cuma kitanya mau nggak dipegang Tuhan? Gitu. Ya. Kalau kita sepakat sama Tuhan, oke. Tuhan saya mau. Ya, baik anakku, kita jalan sama-sama di jalan kemenangan. Amin saudara. Ya, makanya tiap hari kita harus selalu berkata, Tuhan pegang hidupku, pegang jalanku. Ya, kita harus sepakat sama Tuhan nih. Ya, ntar ketika di kantor ada satu yang nggak benar, jangan itu. Ya, kita mesti sepakat nih sama Tuhan. Oh iya, nggak boleh sama Tuhan. Ya, ketika ada pikiran-pikiran dosa atau kotor saudara, oh iya, itu nggak boleh. Gitu ya, kamu jangan gitu. Ya, kita harus sepakat sama Tuhan karena kita jalan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Ya, ini dalam sih, tapi kita bisa nangkep gitu saudara. Ya, bahwa Tuhan mau kita tuh jadi pemenang. Amin saudara. Makanya temanya bangkitlah jadi pemenang. Itu perintah gitu saudara. Ya, tapi bukan mau-maunya kita. Saya mau bangkit jadi pemenang. Enggak, Tuhan yang mau. Amin saudara. Ya, Tuhan yang mau kita jadi pemenang. Ya, kalau Tuhan udah punya mau saudara, ya Tuhan bisa lakukan. Amin saudara. Ya, jadi saudara jangan merasa bahwa ya kan saya yang mau jadi pemenang, ya kalau Tuhan nggak ridhoi ya udahlah gitu ya. Pokoknya saudara, enggak, Tuhan yang mau kita jadi pemenang dalam segala hal saudara. Amin saudara. Dalam kehidupan kita, keluarga, kesehatan, keuangan saudara, damai sejahtera semuanya saudara. Ya, Tuhan mau kita menjadi pemenang. Amin saudara. Makanya Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Amin saudara. Tapi Tuhan nggak paksa loh. Ya, Tuhan nggak paksa kita. Kalau kau masih mau berbuat dosa terus gitu ya, ya silakan gitu. Maksudnya aku nggak bisa pegang engkau gitu ya, karena kan ada dosa ya, ada celah antara aku dan kamu gitu. Ya, Tuhan nggak bisa pegang kita. Ya, kenapa? Karena ada dosa gitu saudara. Ya, tapi Tuhan baik. Dia kirimkan Roh Kudusnya gitu ya. Terus saudara diberikan kelemah lembutan. Ayo datang ibadah, ayo baca Alkitab. Ya, dan akhirnya saudara kita sadar dan bertobat. Ya, mulai deh kita jalan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara dan saya adalah pemenang. Amin. Dan sama saya adalah pemenang. Sekali lagi, saya adalah pemenang. Amin saudara. Bukan karena keluarga kita, tapi karena tangan Tuhan tuh. Ya saudara. Ya. Tangan Tuhan itu ya. Waktu kita belum mau dipegang Tuhan, Roh Kudus bekerja. Gitu saudara. Ya. Saudara tiba-tiba, oh iya ya, saya perlu Tuhan. Ya.
mulai nyanyi deh. Tuhan pegang tanganku, gitu kan? Terus gimana? Aku rindu tinggal di dalam. Nah, gitu saudara, ya. Tuhan pegang tanganku. Ya, kita mulai oke, kita jalan sama-sama. Amin saudara. Jadi saudara Tuhan Yesus, jadi waktu kita bangkit saudara, ya. Waktu kita bangkit, kita harus ngerti bahwa ada jalan-jalan yang harus kita lalui, ya. Bukan gini saudara, bukan saya jadi orang Kristen gitu ya. Terus pas ada masalah, tekanan-tekanan, kan ditembakin iblis tuh ya saudara, dihajar gitu ya. Hajar ini, hajar itu saudara, ya. Begini doang ikut Tuhan gitu ya. Saudara enggak, ya. Bangkit dan jadi pemenang saudara, ya. Tapi mesti ngerti kemenangan itu dari Tuhan. Kalau kemenangan itu dari Tuhan, ya udah mau nggak mau kita bergantung sama Tuhan saudara. Amin saudara. Tapi Tuhan mau kok, ya. Itu dulu saudara gitu ya. Tuhan mau kok kita mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Tuhan mau saudara, ya. Tuhan mau, ya. Jangan kira Tuhan nggak mau, Tuhan mau, ya. Dia mau, ya saudara. Jadi, nah kenapa saudara Tuhan mau dan kita disebut sebagai pemenang? Karena Tuhan Yesus pun adalah pemenang, saudara. Jadi kalau kita buka deh 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Cuma ada 4 ayat saudara. Ya. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Saya bacakan ya. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya, dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Amin saudara. Jadi waktu engkau mau dipegang Tuhan, mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka saya dan saudara akan dibawa Tuhan lebih lagi di jalan kemenangannya saudara. Ya, jadi ini firman Tuhan udah janji dan Tuhan nggak bisa berdusta gitu saudara ya. Jadi bahwa Tuhan Yesus tuh disebut pemenang saudara ya, karena dia membawa kita di jalan kemenangannya. Ya, jadi jalan kemenangan itu miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Ya, dia tinggal bawa kita aja gitu ya. Oh, menang menghadapi masalah ini satu, menang menghadapi masalah ini, menang menghadapi masalah ini, menang menghadapi masalah ini. Ya, lalu orang lihat gitu ya. Oh, terang aja dia Kristen. Oh, terang aja dia anak Tuhan gitu ya. Dibela sama Tuhannya gitu ya. Terang aja. Lalu baru deh kita sampaikannya kalau itu kamu jadi anak Tuhan juga gitu. Ya, saudara, kita jadi kesaksian. Amin saudara. Ya, jadi kesaksian. Ya, jangan tembak-tembakan orang Kristen, gitu, saudara. Ya kan, saudara? Ya, apa? Viral, saudara. Ya, saudara, orang Kristen gitu ya. Jadi ada kejahatan apa lagi orang Kristen lagi, gitu, saudara? Enggak. Tapi lewat kita, saudara, kita dipakai Tuhan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi saudara saya dipakai Tuhan untuk membawa keharuman pengenalan akan Tuhan. Ya, saudara. Jadi bukan itu nggak boleh bergaul, nggak boleh apa gitu, enggak kan? Harus bergaul saudara. Tapi dalam pergaulan itu kita membawa keharuman pengenalan akan Tuhan. Ya, saudara. Jadi tetap kita harus bergaul gitu ya, saudara. Nah, saudara dan Tuhan Yesus lanjut lalu di Ibrani 2 ya saudara. Ibrani 2 ayat 14b. Ibrani 2 ayat 14. Nah, dikatakan saudara ya. Ayat 14 saya baca dari pertama nih ya. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Kristus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, saudara. Jadi Yesus menang atas maut, saudara. Ya,
Dikatakan dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, jadi saudara, Yesus itu menang atas maut, maka kita pun juga bisa menang atas maut, atas dosa-dosa kita, saudara. Ya, makanya kalau dibilang anak Tuhan itu nggak bisa bangkit itu bohong, saudara. Ya, aduh gimana ya Pak ya? Setiap kali saya mau bangkit, saya ingat dosa saya. Setiap kali saya mau bangkit, kayaknya ada aja masalah gitu ya, saudara. Terus saudara bilang saya nggak bisa bangkit, bohong. Itu iblis sudah mulai bekerja. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan maut dan mengalahkan iblis gitu ya. Iblis itu udah nggak ada kuasanya nggak, saudara? Ya kan? Waktu di kayu salib kan dia udah nggak ada kuasanya, makanya dia hanya bisa tipu, ya kan? Cuma bisa tipu-tipu doang, ya nggak, saudara? Kan lagu tadi kan ada kan? Gimana? Kita buat alahkan tipu deh. Dia nggak bisa ngapain kita, saudara, tapi dia bisa tipu, saudara. Nah kita kadang-kadang kalau dalam Tuhan mau ditipu gitu, saudara. Ya, jadi saudara, iblis sudah nggak ada kuasanya lagi. Jadi kenapa? Karena Tuhan sudah mengalahkannya. Ya, Yesus sudah mengalahkannya. Jadi saudara, saya itu udah full komplit gitu ya. Saya kalau renungin ya, ini udah Tuhan tuh udah komplit banget gitu ya. Tolong kita, saudara ya. Dia teguhkan kita, dia sertai kita dipegang dengan tangan kanannya, mau jalan kemenangan. Ya, di tengah jalan dia kalahkan iblis, ya saudara ya. Dia kalahkan semuanya, tipu daya iblis semuanya dihancurkan. Wah, udah komplit banget nih gitu, saudara. Terus bisa nggak kita bangkit jadi pemenang? Bisa, saudara. Amin, saudara. Karena semuanya udah Tuhan sediakan. Ya, masalahnya poinnya adalah kita mau nggak kita jadi pemenang? Amin, saudara. Ya, mau nggak saudara jadi pemenang? Mau nggak tiap pagi hal simpel, saudara ya, bangun tidur terus saudara berdoa, puji sembah Tuhan, mungkin baca kitab gitu ya, saudara ya. Saya kalau di rumah baca kitab, tapi di kantor baru nulis renungan, saudara ya. Saya tulis gitu ya. Jadi mau nggak kita jadi pemenang gitu ya, atau menggambarkan seorang pemenang gitu, saudara ya. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, jangan takut hari-hari ini. Masa depanmu penuh dengan harapan. Kenapa, saudara? Karena ada tangan Tuhan yang pegang engkau. Ya, saya percaya sih di tempat ini pasti semua mau dipegang Tuhan. Amin, saudara. Ya, cuma di perapatan pasti mau dipegang Tuhan. Ya, masalahnya adalah kadang tipu daya iblis itu, ya, saudara. Ya. Makanya kita harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, kalau minggu saudara kenal temannya siapa, kita ibadah besok. Minggu misalnya Sabtu udah ngomongin gitu ya. Kenapa? Karena orang lain perlu kita gitu, saudara. Ya, saudara orang yang diperlukan oleh orang lain, ya, untuk mereka tuh boleh jalan dalam jalan kemenangan. Saudara, waktunya udah nggak lama lagi ya. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Kita nggak tahu kapan, apakah ntar malam, ya, atau besok, atau lusa. Tapi waktunya nggak lama lagi, saudara. Tuhan akan datang kedua kalinya, ya. Jadi satu ayat lagi, saudara ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa tetap kuat, tetap jadi pemenang, saudara. Roma 8 ayat 13 ya, yang terakhir. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Di situ ini, saudara ya, dikatakan begitu, saudara ya. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, saudara ya. Mati dalam kata gitu, saudara. Apa nggak hidup menurut daging juga mati gitu? Itu meninggal gitu ya. Kalau mati itu, saudara, akan masuk di dalam satu api neraka gitu, saudara ya. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup, ya. Jadi saudara, untuk kita jadi pemenang, kita harus ngerti dulu bahwa kita ada Roh Kudus. Di sini rohnya besar ya. Jadi tulis ya, rohnya besar ya. Besar ya, rohnya besar. Jadi katakan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, jadi bukan roh kita semangat yang kita gitu ya, saudara, ayo kita semangat, enggak ya, tapi Roh Kudus, saudara ya. Dia yang mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup ya. Jadi kita harus biarin Roh Kudus pimpin hidup
kita gitu saudara, ya, supaya kita masuk di dalam jalan kemenangannya Tuhan saudara, ya. Gimana caranya? Ya bergaullah karib dengan Roh Kudus, ya saudara. Bagaimana bergaul karib dengan Roh Kudus? Ya ngobrol sama Roh Kudus, ya enggak saudara. Bagaimana kita mau bergaul karib dengan teman kita? Ya ngobrol sama dia, itu ngobrol apa aja gitu, ya. Ya Roh Kudus hari ini susah banget ya, begini ya saudara, ngobrol Roh Kudus, oh saya hari ini akan ada meeting, Roh Kudus tolong saya, ya Tuhan tolong saya, ya Roh Kudus, saudara ngobrol aja sama Roh Kudus itu saudara, ya saudara. Maka waktu kita hidup oleh Roh Kudus akan mematikan perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup, amin saudara, ya. Jadi perlu bergaul karib dengan Roh Kudus hari-hari ini saudara, ya. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus, ini kemarin Pak Niko boleh sampaikan saudara ya beberapa hal. Nanti saya akan WA mengenai yang komplitnya saudara ya. Tapi satu hal saya percaya ya, bukan kerinduannya Pak Niko aja supaya kita itu bangkit jadi pemenang, tapi kerinduannya siapa tuh? Tuhan saudara ya, supaya kita bangkit jadi pemenang saudara ya. Jadi waktu kita nanti udah nggak ada lagi di dunia ini saudara ya, kita udah dunia ini, orang bisa ingat kita, yes dia pemenang tuh, amin saudara ya. Orang akan ingat kita gitu ya, ya. Pak Dian yang mana? Oh itu yang jadi pemenang ya, dia melayani Tuhan, oh dia gini-gini, wah orang akan lihat itunya, ingat itunya gitu ya. Kristen yang mana? Bukan Kristen yang punya banyak burung gitu ya, enggak ya, banyak sih burungnya juga saudara ya. Ya tapi Kristen yang menang gitu ya, yang dia melayani Tuhan, melayani anak muda ya. Oh Wimpi yang mana gitu ya, oh Wimpi yang itu yang melayani Tuhan. Wah saudara, itu membawa keharuman. Saya renungkan ya, bukan hanya pengenalan Tuhan, tapi keharuman hidup kita juga gitu saudara ya. Itulah Tuhan Yesus ya. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, mari kita izinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus hari-hari ini, amin saudara. Jadi kalau besok pagi tiba-tiba saudara kebangun gitu saudara ya, terus nggak tahu kenapa nih kebangun gitu ya, itu mungkin Tuhan lagi bangunin saudara untuk berdoa gitu ya, atau baca Alkitab atau apa saudara ya, saudara gitu. Saya tadi malam kebangun tuh jam 2 gitu saudara ya, masih jam 2 ya gitu ya. Oh hari ini mau pelayanan ya saudara ya, berdoa sebentar tidur lagi sih gitu saudara ya, kalau bisa tidur ya. Tapi Tuhan bangunin saudara ya, dan berdoa ya. Nah saudara Tuhan Yesus, jadi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan Yesus yang membuat kita jadi pemenang, amin saudara, amin, kita jadi pemenang ya. Jadi biarlah hari-hari ini kita terus di dalam jalan-jalan kemenangannya Tuhan. Pak, saya belum masuk dalam jalan kemenangan Tuhan. Ya udah, mulai hari ini pegang tangan Tuhan, masuk dalam jalan-jalan kemenangannya Tuhan. Amin saudara, amin saudara. Mana para pemenang di sini? Haleluya, amin saudara. Ya, saudara, kita semua pemenang. Jadi kalau kita mau buat dosa, enggak, gue pemenang. Ya, bukan jalannya pemenang nih, gitu ya. Kalau kita mau buat curang, saudara di kantor di mana saudara, bukan, ini bukan jalannya pemenang. Ya, ini jalannya orang yang curang. Ya, saudara, kalau saudara tiba-tiba, masa depan saya ini gimana gitu ya. Oh tenang, saya adalah pemenang. Tuhan yang membawa saya dalam jalan-jalan kemenangannya. Amin saudara, amin saudara. Saudara bersuka cita, amin, amin. Ya, jadi hari ini kita pulang dari tempat ini, kita ngerti bahwa saya adalah seorang pemenang. Ya, saudara pun udah datang ke tempat ini pun, melewati hujan, lewat apapun, itu udah pemenang sih saudara. Tapi saudara mesti yakin lagi, oh pemenang, gini saudara ya, kalau orang lari itu saudara ya, ada yang menang 100 meter, menang 200 meter, menang 400 meter, menang 800 meter gitu. Oh itu satu orang tuh bisa menangin beberapa kriteria gitu ya. Kalau berenang kan gitu saudara ya, oh dia juara gaya kupu-kupu, gaya dada gitu saudara ya, gaya bebas ya. Di gaya bebas masih ada lagi, gaya bebas 100 meter, gaya bebas 200 meter, wah macam-macam saudara. Jadi ada masih banyak jalan kemenangan yang harus kita
raih saudara. Amin saudara. Jadi jangan kendor hari-hari ini, tetap semangat. Amin saudara. Bilang kiri kanannya, jangan kendor, tetap semangat. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri saudara para pemenang. Mari kita bangkit berdiri. Naikkan pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Mari para pemenang. Kita bangkit bersama dengan Tuhan. Bangkit bersama dengan Tuhan. Serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Kuasanya kita buat ini kebesaran. Kita buat ini kebesaran. Akan dirayakan dengan kuasa ada lagi bangkit. Bangkit. Haleluya. Kita buat ini sebentar. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Amin. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, sukacita luar biasa. Saatnya juga kita akan memberikan yang terbaik melalui kantong kolektor, dan yang satu di depan sini. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, kasih serta Tuhan melalui firman Tuhan memelihara kami. Biarlah kami semakin hari semakin dikuatkan oleh firman Tuhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, tambah-tambahkan hikmat manfaat daripada Allah Bapa, Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam pelayanan hamba-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, katakan amin. Amin.
seluruh pelayan Tuhan atau petugas yang melayani pada hari ini, kepada hambanya Pak Wimbi, worship leader, singer, pendeta, pendoa syafaat, pembacaan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91, guru sekolah minggu dan guru GC, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Yang berulang tahun di bulan Maret, Bapak Rudi pada tanggal 5 Maret, Cinta 5 Maret, Bapak Charles 9 Maret, Bapak Dian Permadi 11 Maret. Ya, yang 5 dan 9 tidak hadir ya. Nanti kita doakan bersama-sama. Ya. Oke, kita akan melihat persembahan perpuluhan dapat disalurkan atau dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera atas nama GBI Mampang. Persembahan misi dan penginjilan juga atas GBI Mampang sesuai nomor rekening yang sudah tertera, bisa di-capture atau boleh dicatat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Meeting ID dan passwordnya akan dibagikan di grup. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi ini. Doa fajar diadakan tanggal 11 Maret jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Meeting ID dan passwordnya akan dibagikan di grup. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 5 ayat 4. Besok minggu kedua kita ibadah online, dan minggu ketiga kita bertemu kembali di tempat ini. Saudara-saudara, mungkin yang saudaranya lupa, yang hadir di sini ingatkan supaya kita besok minggu kedua kita online, dan minggu ketiga kita bertemu kembali di tempat ini, melakukan ibadah bersama-sama, memuliakan Tuhan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih setia-Mu. Segalanya untuk Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau telah melawat ibadah kami sampai kami sudah selesai juga Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada bersama kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan kami, kegiatan kami seminggu ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pelihara kami, Engkau yang akan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami akan pulang, kami akan mendapatkan berkat melalui hamba-Mu. Haleluya. Mari para pemenang, angkat tanganmu di dalam Tuhan Yesus.
Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menaruh wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha atau sedang menjemput kita awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin.